beberapa hal yang kami akan komit dari Kemendikbudristek untuk mengurangi kecemasan di masyarakat. Yang pertama, menurut saya salah satu hal yang harus kita lakukan adalah memastikan bahwa universitas-universitas, terutama perguruan tinggi negeri, untuk memastikan Kemendikbud punya peran yang sangat kuat untuk Pemirsa, memastikan Anda menyaksikan saat ini rapat kerja antara Komisi 10 Dewan Perwakilan Rakyat bersama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim yang membahas salah satu hal utama adalah uang kuliah tunggal atau UKT yang belakangan ini menuai polemik karena kenaikannya yang signifikan. Kita simak berikut ini. Bahwa lompatan-lompatan yang tidak masuk akal atau tidak rasional itu akan kami berhentikan, ya. Jadi kami akan memastikan bahwa kenaikan-kenaikan yang tidak wajar itu akan kami cek, kami evaluasi, kami assess, dan saya ingin meminta semua ketua perguruan tinggi dan prodi-prodi untuk memastikan bahwa kalaupun ada peningkatan harus rasional, harus masuk akal, dan tidak berburu-buru tergesa-gesa melakukan lompatan yang besar. Itu adalah komitmen pertama. Yang kedua adalah, dan ini komitmen bersama, bukan hanya Kemendikbud, tapi juga Komisi 10. Harapan saya ini menjadi komitmen bersama, bahwa dengan adanya kebijakan ini mendorong baik Komisi 10 maupun juga Kemendikbudristek untuk berjuang, untuk meningkatkan KIPK, untuk mahasiswa-mahasiswa yang dari tingkat ekonomi yang sangat membutuhkan. Jadi sebenarnya kami selama ini tentunya KIPK itu sudah meningkat ya dari tahun ke tahun, dan banyak kebijakan kita yang malah memperbesar unit cost daripada KIPK sehingga bisa masuk prodi-prodi yang mungkin lebih mahal tapi yang dengan akreditasi yang tinggi. Kami akan terus berjuang untuk ini dan berjuang untuk meningkatkan total jumlah KIPK, karena memang Bapak Ibu, situasi yang paling ideal, yang terbaik adalah tangga UKT dilaksanakan sehingga yang mampu membayar lebih banyak, yang tidak mampu membayar lebih sedikit. Dan untuk melaksanakan itu secara efektif, kita harus memastikan di bagian tangga paling rendah, yang paling tidak mampu, itu diberikan kesempatan melalui KIPK. Jadi komitmen kami adalah untuk berjuang ke kementerian-kementerian lain dan dan harapan kami Komisi 10 bergabung dengan kita untuk berjuang untuk meningkatkan anggaran KIPK sehingga kita memastikan bahwa yang tidak mampu masih bisa mengikuti perguruan tinggi. Itu mungkin beberapa poin besar yang ingin kami utarakan. Tentunya setelah ini Ibu Sekjen akan menjelaskan sedikit mengenai postur anggaran kita, di mana masih juga banyak sekali mispersepsi di masyarakat mengenai berapa sih anggaran yang dikontrol oleh Kemendikbudristek. Ini sudah kita ulang beberapa kali ya, tapi mungkin karena di sini juga ada banyak teman media, ini bisa diperjelas sekali, dan masyarakat dan mahasiswa akan mengerti bahwa yang di bawah Kemendikbudristek itu hanya proporsi yang kecil dari total anggaran pendidikan yang dikelola sebagai total kepemerintahan. Lalu setelah itu Pak Haris Dirjen Dikti akan menjelaskan sedikit lebih mendetail mengenai bagaimana kebijakan ini akan diimplementasi. Tapi sekali lagi saya ingin mengapresiasi semua masukan. Saya tahu banyak kecemasan yang mungkin berdasarkan informasi yang mungkin tidak semuanya informasinya benar, tapi juga banyak kecemasan juga mengenai bagaimana keadilan dan afirmasi di sistem perguruan tinggi kita. Dan menurut saya itu adalah kritik dan masukan yang sangat valid, dan saya senang sekali bahwa banyak mahasiswa mengambil tindakan untuk menyuarakan pendapat ini sehingga mendorong kita untuk lebih berjuang lagi untuk mahasiswa di Indonesia.